wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Selamat pagi. Kali aja udah semangat. Terima kasih. Yang saya hormati Kasih Kesra dan PE Kecamatan Ibu Nur Hayati. Sudah pada kenal belum nih adik-adik? Nah, ini Ibu Nur ini yang melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Kegiatan Bu Nur. Iya, Bu Nur Hayati. Yang saya hormati pada kesempatan pagi hari ini hadir narasumber Pak Fauji ya, sama Pak Nasir. Udah hadir, udah macam topengnya ibu-ibu PKK dari UP2K. Terima kasih. Yang saya cintai dan saya banggakan adik-adik dari SMK Kartika 10 ya. Gimana nih? SMK Kartika. Oh 10-2 ya. Terima kasih atas kehadirannya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkalimat taufik, rahmat, hidayah serta inayahnya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim di aula kantor Kecamatan Pesanggerahan. Kalau adik-adik banyakkan tinggal di daerah mana ini? Jakarta Selatan. Oh, kirain Tangerang Selatan. Kalau Tangerang Selatan besok pemilu kada gitu ya. Ingatkan juga karena ini adik-adik saya rasa udah pada punya hak pilih kan, udah pada punya KTP ya. Oh, sebagian sudah, sebagian belum. Ya, terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan pagi hari ini ya. Yang pertama saya sampaikan permohonan maaf pada Bapak Ibu serta adik-adik hadirin pada kesempatan pagi hari ini. Seyogianya Pak Camat langsung yang akan membuka kegiatan pada pagi hari ini. Akan tetapi Pak Fauji beliau melaksanakan ibadah umroh. Jadi umroh lebih kurang 10 hari sampai tanggal 17 nanti gitu. Sampai tanggal 17, makanya beliau menugaskan kepada kami selaku staf-stafnya, ya udah pokoknya acara meskipun saya tidak ada kegiatan lanjut saja seperti itu sesuai yang sudah diprogramkan. Jadi pada kesempatan pagi hari ini Bu Nur Kasih Kesra dan perekonomiannya di Kecamatan Sandan ini punya program ya, salah satunya UP2K usaha peningkatan kesejahteraan keluarga. Nah, kenapa ini audiensinya biasanya hanya PKK? Pada kesempatan pagi hari ini Bu Nur audiensinya memilih yang lain, wadah ditujukan ke adik-adik pelajar, meskipun tetap persentase PKK juga masih ada gitu kan, diikutkan juga. Karena memang tujuannya tak lain dan tak bukan, memang kita akan mengedukasi kepada anak didik kita, anak-anak kita yang nantinya toh akan berkecimpung di tengah-tengah masyarakat juga, seperti itu kan. Kalau memang dari awal sudah kita bekali, paling tidak ya dengan nanti ada dari narasumber terkait dengan pembuatan topeng Belandek ya. Ya ini paling nggak nanti kan juga jadi suatu bekal. Kalau memang nanti ternyata salah satu dari audiensi yang hadir pada kesempatan ini bisa tertarik dan bisa menekuninya, saya rasa nggak ada salahnya, nanti malah bisa lebih
profesional dari Pak Fauzi, dan nanti tolong Pak Fauzi sendiri ya kontak personnya tolong disampaikan ke adik-adik. Barangkali ini kan hanya waktunya terbatas kalau di sini, akan tetapi nanti kalau memang ada kontak personnya akan belajar lebih lanjut bisa hubungin ke Pak Fauzi. Kenapa ini ditujukan ke adik-adik pelajar? Karena memang ya biar tahu perkembangan memang kehidupan ke depan itu yang tak kalah pentingnya selain ilmu pengetahuan, paling enggak skill, keahlian, paling enggak keterampilan. Karena memang dalam diri manusia itu pasti punya satu atau dua talenta yang melekat sebenarnya. Tinggal itu pengembangannya dari masing-masing individu dari yang talenta yang dimiliki. Sekarang ini memang ya, apalagi era globalisasi seperti sekarang ini, kalau kita mohon maaf untuk era kompetitif ini, kalau hanya ilmu pengetahuan saja, dalam artian kita hanya mengejar ijazah saja, akan tetapi keterampilan atau keahlian kita nggak punya sama sekali, juga dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat akan jadi kendala. Dan pada kesempatan ini saya juga mohon kepada adik-adik, selama ini mungkin yang ada di pikiran adik-adik selalu meminta, selalu merepotin orang tua. Mungkin dari umur 0 tahun sampai sekarang berapa ini? 17 tahun udah ada. Nah paling kan masih konsumtif terus kan, minta terus, belum pernah berpikir untuk ke arah produktif. Kelihatannya sepele, tetapi harus dicamkan, harus direnungkan. Kapan saya harus sudah mulai, paling tidak lah jangan merepotkan orang tua, paling tidak syukur-syukur bisa membantu orang tua, itu lebih harapannya. Kalau seperti itu lebih baik lagi. Waalaikumsalam sudah. Jadi dalam diri adik-adik juga harus punya keyakinan, jangan selamanya menggantungkan kepada orang tua. Orang tua sendiri batasan usianya juga ada, batasan kesehatannya juga ada. Kalau orang tua juga udah nggak produktif, harusnya adik-adik yang gayung bersambut meneruskan. Ini harus kita camkan benar-benar. Ya mohon maaf, karena kemampuan ekonomi dari orang tua siswa ini juga lain-lain. Jangan disamaratakan, jangan seolah-olah kita gampangin. Jadi timbulkanlah sifat kemandirian dari masing-masing individu. Adik-adik, kita harus sudah mulai berpikir. Mohon maaf, meskipun katanya kalau era teknologi itu semakin kesana hidup semakin mudah, tapi yang dialami sekarang nyatanya kan juga persaingan kan semakin berat juga. Kita harus dituntut dalam hal ini mengenai waktu aja. Kita harus juga hargai waktu. Jadi harus pagi juga harus udah mulai aktivitas. Gak bisa kita terlalu banyak mengandalkan ke orang tua. Makanya pada kesempatan ini pemerintah punya kewajiban, orang tua punya kewajiban, masyarakat pun punya kewajiban. Dalam hal ini Pak Fauzi selaku warga masyarakat kita libatkan di sini, akan mengedukasi, transfer ilmu, apa yang jadi keahlian beliau akan disampaikan ke adik-adik. Ya barangkali nanti adik bisa berminat, meskipun semua itu berawal dari hal yang sederhana, hal yang sepele, akan tetapi kalau ditekunin, insya Allah akan menjadi suatu hal yang produktif. Saya nggak panjang lebar, barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan kepada narasumber pada kesempatan pagi hari ini. Pak Fauzi, tolong nanti berbagi ilmunya ya kepada adik-adik, kepada kader PKK, ya kita transfer ilmu. Barangkali nanti Pak Fauzi juga punya bidang-bidang lain yang harus bisa dikembangkan, ya kita sama-sama bersinergi. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon adik-adik ya diikutin ya dengan seksama. Pokoknya niatkan dalam langkah kita semua udah berawal untuk ibadah gitu aja. Karena memang kita itu hanya sekedar mengisi sisa usia aja ini adik-adik. Kapan kita meninggalnya nggak tahu, yang penting kita mengisi waktu ini untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya
produktif dan sifatnya positif karena untuk bekal kehidupan kita kelak. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Habis ini saya langsung pamit karena saya kegiatan di lapangan Bulur. Mohon didampingin Pak Fauzi beserta audiensi yang lain. Terima kasih Bulur. Yang seperti itu mungkin. Dan warna pink ini gambaran artinya dia sudah apa ya? Sudah berbentuk yang lain, yang lebih wujud, yang lebih memiliki suatu nafsu, itu adalah bentuk manusia. Warna pink. Dan yang terakhir dia warna merah. Warna merah itu artinya menggambarkan suatu bentuk dimensi lain seperti jin atau setan. Kira-kira seperti itu. Sudah. Jadi malaikat, manusia, dan setan. Namanya juga hampir mirip. Saya bilang tadi di sini terjadi proses budaya dengan Cirebon. Nama ini di Betawi namanya Panji. Topeng Panji. Di Cirebon juga Panji, di Betawi juga Panji. Ya, dia putih. Dia melambangkan kelulusan. Kita konotasikan mungkin ya, seperti malaikat. Dan ini adalah sambal. Sambal, warnanya pink. Sambal pink. Dan yang merah adalah jinja. Matanya melotot, berkumis. Ke bawah. Dari situ ada tuh ya, di folder itu, yang nyampingkan itu jinja. Nah, ekspresi dia menari juga mewakili itu. Ketika dia itu mempergunakan topeng warna putih, maka lemah mulai ya sangat tidak terhanyut, sangat tidak lebih ke dalam. Itu ekspresi daripada bentuk tarian geraknya. Ketika dia mempergunakan ini, dia dinamis, ikutin musik dan juga geraknya. Tapi begitu dia mempergunakan topeng yang merah, maka dia akan atraktif sekali. Nah, tari itu kalau kita lihat, maestro di situ ada maestronya itu artinya dalam penari ini ada seorang maestro namanya siapa? Kartini. Maestro namanya Kartini. Sekarang ini udah sepuh. Mendampingi yang namanya Aki Rahmatullah. Dia orang dinas kebudayaan namanya. Dia ini kalau membawakan tari ini kita melihatnya seperti terpukau. Betapa dinamisnya itu perubahan itu. Kalau pakai topeng Cina yang ganti wajah tahu ya? Ganti wajah itu, ganti topengnya. Bagaimana ganti topeng? Seperti itu. Pergantian topeng itu cepat kan? Cuman ini tidak demikian. Tapi dia bagaimana itu menampilkan tari topeng tunggal ini betul-betul kita melihat. Waduh, ada sesuatu yang pesan itu cukup menyentuh. Kalau saya menikmatinya seperti itu, karena mungkin saya sangat senang pada hal-hal yang seperti itu ya, dunia seni seperti itu. Nah, menyangkut hal topeng itu tadi. Berarti topeng itu adalah ekspresi dalam kehidupan manusia dari zaman purba. Ketika dia konteksnya dengan hal-hal yang bersifat di luar kemampuannya, dengan hal-hal yang magis, dengan dewa-dewa, maka topeng itu lahir dari proses pencarian manusia kepada Tuhan. Ya, seperti ekspresinya seperti itu. Maka topeng itu amat mendalam suatu nilai filosofinya. Dalam bentuk teatrikal juga akhirnya seperti itu. Dia tidak hanya sekedar buat doang, tapi ada satu kandungan nilai di situ. Apa yang dia maksud pada pembuat topeng ini? Nah, mudah-mudahan adik-adik juga nanti membuat topeng juga mewakili seperti itu. Kalau kita lihat topeng kali, baru serem banget kita lihat. Itu membawa hal yang magis. Bahkan dia membentuk pembuatan topeng itu bukan hanya sekedar bentuk-bentuk cari kayu pahat tidak. Kayunya dipilih, kayu apa? Nah, lantas begitu dia membuat topeng, proses ritual itu terjadi. Betapa buat masih dalam bentuk gelondongan kayu aja, karena ritual itu dia masukin. Dia kalau mungkin orang luar ini jadi diri. Jangan menjadi topeng, cuma bentuk kayu. Setelah itu baru dibuat. Seperti ibaratnya kalau ini sama budaya dengan kerislah, buat topeng itu begitu.
Maka ketika jadi topeng dipakai, baru digini aja itu topeng udah punya satu karisma ya. Itu tidak bisa kita pungkiri suatu hal-hal yang gaib ya. Taruhlah mungkin ini menyentuh pada suatu hal-hal yang agak melintir barangkali, tapi itu kan tergantung seberapa jauh kita ya, akidah kita. Yang mau saya sampaikan adalah itu, kesimpulan daripada ini semua adalah berbuatlah pada adik-adik terutama ya, adik-adik ini, berbuatlah sesuatu itu sebetulnya yang sungguh-sungguh, yang betul-betul, yang sungguh-sungguh. Tidak hanya sekedar ibadah, intinya itu tidak mempunyai satu nilai, satu dampak. Orang membuat topeng ibadah itu kayak gitu. Coba bayangin, kayunya dipilih, waktunya dipilih, baru gelonggongannya dipilih, begitu sudah jadi memang dia membawakan suatu dampak. Karena apa? Karena memang keseriusan. Itu yang penting itu adalah itu. Dia memberi makna akhirnya pada benda yang dia buat. Tentunya hal itu kita bisa simpulkan dalam hidup kita, bukan hanya itu dalam bentuk topengnya, tapi dalam hidup kita. Ketika kita mengerjakan semua hal, ya harus seperti itu. Harus kita beri makna. Akhirnya apa? Akhirnya kekuatan-kekuatan itu, apa yang kita kerjakan itu akan lebih maksimal dan akan membawa pesona bagi yang ketika itu sebuah karya seni, dia akan dinikmati orang. Oh, gitu ya. Kira-kira seperti itu, mungkin tambahannya. Masih ada pertanyaan atau tidak? Silakan. Ya. Ya kan bentuknya nggak sama. Jadi bisa membentukkan karakter ya. Ya. Tentunya ekspresi ya, ekspresi itu makanya kayak di pertunjukan itu ada yang namanya topeng bodor. Topeng bodor kita tahu ya, topeng bodor sama juga mungkin topeng apa namanya ya. Artinya humoris itu ya. Banyak variasinya seperti itu ya, topeng-topeng bodor namanya. Kalau dalam konteks topeng berantek, bodor ini keluar paling awal. Sebelum kita mulai acara cerita, maka bodor itu keluar. Bodor itu artinya tidak dia pasif dalam satu bentuk. Tapi ketika kita lihat topeng-topeng bodor seperti ini, bentuknya rupa-rupa macam-macam. Di rumah juga masih banyak. Salah satunya ini, nah ibaratnya tentunya orang menilai oh ceria gitu kan. Nah, jadi ada ekspresi. Jadi bisa memberikan suatu makna, ada suatu ini memang suatu hal yang apa ya, yang disebutnya gaib ya, yang artinya ini kan hanya dalam benak kita, hayalan kita coba tuangkan. Ini memang ada suatu nilai lebih, mungkin bakat atau apa istilahnya kayak gitu. Tapi kalau kita lihat belajar sungguh-sungguh, bukan berarti kita tidak bisa. Ya lagi. Lebih lama sebetulnya pendemaran ini sampai berhari-hari, semakin lembut ya, semakin mudah juga blender. Intinya seperti itu ya. Tapi paling tidak minimal 24 jam. Kalau kurang dari itu juga kita nanti akan menghasilkan satu bubur kertas yang kurang bagus, artinya terlalu keras. Nah, setelah kita rendam, kita blender. Mungkin sering lihat ibunya ngeblender yang apa bagaimana kita air ini tiang anu bekas itu bekas kaleng-kaleng bekas kaleng itu. Nah, kira-kira air setiga perapat biar agak longgar gitu. Tapi jangan dibikin kue ya.
Makan. Apa deh? Topeng dari kue deh, nggak apa-apa. Dimakan. Enggak, itu termasuk inovasi tuh kayaknya deh. Modelnya bentuknya topeng gitu, tapi kue. Kue bolu. Iya, bisa itu. Boleh itu deh. Kreasi baru, inovasi. Pakai dapat untuk semakin halus. Ya. Tuh. Tarik. Ya. Juga untuk bubur tas ya. Sabar. Kayak santan ya. Ya. Jadi kue bolu bentuk topeng boleh ntar. Kita aja. Ya, seperti ini ya. Nah ini nantinya kita akan campur dengan lem. Lem ini sagu apa? Ya ini lem pok ya. Ambil. Sama yang udah jadi itu aja apa? Ini yang di plastik. Boleh, udah. Ya. Ini tadi hasil yang tadi. Ini sebetulnya saya udah siapin tuh sampai 30 inian yang mau praktek. Kita praktek Mau tar. pulang silakan nanti ya. Buatkan. Ini kita udah kita campur dengan lem. Tadi. Lempoknya dit. Bagaimana cara nyampur lem biar mudah? Kita gunakan aja blender juga. Setelah umpamanya kita bikin adonan ini, setelah kita praktek, oh ternyata satu pembuatan topeng kira-kira sekian. Saya mau buat 5 topeng, 10 topeng. Berarti mau blender ininya sekian ya. Kita udah pilih sendiri. Nah, berapa campuran ini? Campuran ini ya, lem ini itu kira-kira 1/6 dari volume ini, volume adonan ini ya, 1/6. Kalau dia lewat itu hasilnya tambah keras. Ketika dijemur kita keras, kita juga proses kesananya pengamplasannya akan lebih keras gitu ya. Nah kalau kurang ini feeling aja, kira-kira saya memperkirakan 1/6. Kalau kurang juga terlalu lunak, ketika kita amplas dia bongkar karena tidak terlalu tekan. Kayak gitu, main feeling aja nanti prosesnya. Nah untuk mempercepat bagaimana pembuatan lem, kalau lem kayak gini kan, kalau kita pecah-pecah itu ya, kalau kita membutuhkan banyak, maka langsung aja kita blender kayak gini. Kita blender. Ya khusus jangan punya ibunya nanti kan demel. Makanya bikin blender mangga nanti mangganya nempel di gigi. Masih punya pakai kok bau lem sini. Aduh. Bukan nggak bisa, ini tadi resikonya ya, kurang nempel, maka proses kesananya akan banyak ini ya, lubang-lubang atau apa kurang keras. Kekerasan juga nanti kita nggak mengamplas keras. Takarannya ada nggak takaran yang benar gitu, yang bagus itu takarannya? Kira-kira 1/6. Apanya takaran apanya? Takaran kertas berapa, lemnya berapa? Iya itu tadi 1/6. Ada 1/6 ya, kira-kira 1/6 ya. Itu udah dicatat ya? Ya 1/6. Udah jadi gini, langsung kita nanti ke sana prosesnya.
Yang namanya kreativitas. Bagaimana seberapa jauh kaitan seorang itu. Bahwa kita tidak menggunakan pola, kita menunjukkan melalui feeling. Dari mana sih no, Buri? Enggak, totalnya semuanya tanggal ketika buat satu bak, seperenam dari bak itu loh. Kalau anak boleh nyoba boleh tuh. Ini ada yang mau praktek nggak? Ya boleh satu orang, masih maju. Satu orang, ayo dek, satu orang situ, masuk situ. Langsung pakai ini. Ayo, satu orang ayo. Nyoba. Kalau maju, mumpung ada Bang Oji. Kasih itu bahannya, Dit. Di meja itu, Dit. Meja itu, Dit. Iya, nggak apa-apa. Kasih bahannya, Dit. Seksi pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan. Pada hari ini kami mengundang anak-anak dari SMK ya, SMK Kartika dan ibu-ibu dari UP2K dan juga Kak Taruna sebenarnya juga undang, tapi mungkin justru kali ya Bu ya belum sampai di sini. Nah ini kami mohon kepada narasumber ini untuk menjelaskan secara ringkas gimana sih cara pembuatan lanteng dari kertas dan dari kayu. Mungkin setelah penjelasan secara singkat nanti kita akan praktekkan ya Pak ya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kepada pihak kecamatan. Terima kasih ya Bu telah mengundang saya sebagai narasumber. Saya hormati ibu-ibu PKK dan adik-adik dari SMK Kartika ya. Langsung aja kita mulai ya. Apa yang dikatakan Bapak Wakil Camat tadi, artinya bagaimana dalam hal ini membawa satu dampak ya, pelatihan ini paling tidak ada satu kesan-kesan setelah ini bagaimana lebih mengembangkan diri. Katakanlah hal ini memang bisa jadi suatu pegangan ya, kita ambil satu intisarinya aja, bahwa banyak hal-hal itu yang kita bisa usahakan yang akhirnya bisa lebih inovasi gitu ya, melahirkan inovasi yang tadinya tidak apa-apa menjadi lebih, kira-kira Bapak sama seperti itu. Dan saya langsung kita bisa simpulkan adalah pada saat ini itu begitu ya. Ini langsung saya informasikan, ini kepala ondel-ondel ya, kepala ondel-ondel ini dari jauh kurang kertas. Ketika diperhitungkan materi berapa duit ini? Saya pikir
ini paling cuma sekedar satu kardus Indomie ya, atau merek itu ya, kemasan aqua. Kita rendam, jadi satu itu jadi ini berapa nih harganya? Kira-kira kardus itu satu, Rp1.000 ya, Rp1.000 kita olah, taruhlah dengan bahan-bahan dari yang lain. Mahal banget berapa ini? Paling mahal ini taruhlah 20.000 ya, 20.000 jadi ini. Cuman memang dia nanti lebih banyak makan ke waktu ya, karena waktu liburan proses itu. 20.000. Sekarang berapa nilai jual yang saya sudah jual sampai saat ini? Sepasang ini umpamanya taruhlah suatu proses perjalanan habislah 100.000 ya, itu paling besar biaya pembuatan. Tapi dia bisa naik prosentasenya tinggi sekali. Sampai yang termurah ini saya jual 500.000 belum kemarin. Sampai kali yang bagusan lagi sampai 750.000 ya. Nah, dari hal-hal yang amat gede yang dari Rp1.000 ditingkatkan sampai puluhan kali lipat. Tentunya di situ suatu nilai-nilai kreativitas ya, harus lebih, harus ada nilai lebih. Kira-kira seperti itu. Tentunya ini adalah bisa saja dalam hal-hal lain ya. Ini salah satu contohnya aja. Seperti yang dikatakan tadi waktu wakil camat ini seperti itu intinya. Ya saya langsung praktek aja, mungkin udah ada ini ya di jadi pembuatan topeng, saya luruskan tadi mungkin kesannya itu pada ini ya, camat tadi wakil bapak camat atau ibu ya. Ini kita itu topeng belantek itu dia bukan topeng, dia itu pertunjukan sama seperti lenong. Ini mudah-mudahan ini menjadi pendidikan juga. Mungkin di muatan lokal apa ada ya barangkali pendidikan lenong atau apa. Mungkin topeng belantek ada atau tidak tuh? Tercatat tidak di buku ini? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Topeng belantek itu adalah pertunjukan lakon, teater rakyat Betawi sama seperti lenong. Ada lenong ya, ada cipeng, ada topeng Betawi, ada topeng belantek, sama seperti itu. Nah, ketika kita main topeng belantek, maka ada salah satu pemeranannya itu yang mempergunakan topeng, yaitu si jantung. Nah, ini adalah topeng jantung. Topeng jantung itu memerankan yang memain di topeng belantek, pelakunya gitu ya. Nah, dia sebagai narator biasanya, narasi pembukaan sama penutupan. Nah, maksudnya itu tidak saya mau luruskan. Nah, saya membuat ini topeng adalah topeng ya yang macam-macam, topeng biasa, bukan topeng belantek. Jadi saya luruskan cuma itu ya. Nah, langsung saja mungkin yang lebih pokok adalah pembuatan dengan daur ulang kertas. Daur ulang kertas ini kertas apa saja yang berbentuk kertas kan berbasisnya sama dia. Dia itu kan dari kayu ya sebetulnya ya. Dari kayu yang sudah diolah. Nah, tidak hanya sekedar kertas koran macam-macam ya. Pokoknya yang berbentuk kertas sampai yang udah ibaratnya enggak. Nah, kayak gini ya, kertas-kertas kayak gini itu kita rendam aja. Ya proses awalnya kita rendam dalam air selama paling tidak 24 jam betul-betul udah lunak. Nanti setelah itu di blender dicampur dengan lem, udah jadi adonan, baru kita pleng-pleng kayak gini ya. Nah, tentunya pleng-pleng kayak begini proses awalnya adalah ada wadah belakangnya. Wadah belakangnya ini kita buat bagaimana ibarat seukuran muka, seukuran wajah. Tapi nantinya kita akan lepas setelah kita bentuk, ya, kita jemur, udah kering, itu kita lepas. Jadilah seperti ini. Ini contohnya, ini juga. Berarti kalau ini wadah dasarnya adalah lebih besar. Kira-kira seperti itu. Kalau kayu ya mungkin prosesnya jauh lebih mudah ya. Tidak ada, dia langsung aja kita buat dan kita pahat. Kira-kira seperti itu. Setelah udah jadi kayak gini ya, udah mengering dan kita udah lepas, tentunya hasil penjemuran itu tidak rata ya, karena pembentukan dengan tangan itu dia agak masih permukaannya kasar. Kita amplas sampai seperti ini, lantas kita beri pelamir ya, dempul atau pelamir, sama saja dia. Ya kayak ayam kita
orang kertas. Nah, ini kita rempul ya, cukup dengan koas, kita jemur lagi sudah kering, permukaan yang nggak rata kita ampas lagi sampai rata. Setelah itu ya pengecetan itu seperti ini. Kalau dari jauh kayaknya orang tidak menduga ya bahwa ini dari kertas. Sama juga seperti ini. Ya, cat minyak. Sekali dari kertas. Nah ini ada yang sudah mungkin nggak belum ada. Ini semacam kayak penari ya, penari yang ada di sini, penari saya ini saya jual yang kalau kita ini hitung nilai rupiah mati dia. Tapi ini paket, biasanya penari itu paling kita beli dia itu paket 6 paket 6 penari dan 6 penari itu nilai nominalnya ini sangat tinggi sekali ya. Paling tidak ini saya jual umpamanya 500.000 6 itu. Ya, satu paket itu. Mudah-mudahan ini menjadi itu ya, jadi cukup bisa menjadikan lah. Tinggal mungkin dalam hal ini tentunya dalam hal kita usaha satu hal yang berikutnya adalah ya pemasaran barangkali ya. Setelah kita produksi cuma kita produksi ruang sebagus-bagusnya sebanyak-banyaknya, kalau nggak ada yang jual juga repot juga. Ya, tentunya pemasaran ini mungkin adik-adik juga lebih mengerti lah dalam hal itu, dan dunia sekarang ini sudah cukup mudah untuk melalui media sosial dan lain sebagainya bisa saja itu. Saya kira itu Bu ya. Nah, nanti langsung aja kita praktek ya, bagaimana tahapan itu. Ya. Ada pertanyaan nggak sebelum kita mulai? Sebelum kita praktek, ada pertanyaan? Tidak ada. Dikasih tatakan nanti ada di prakteknya. Jadi mungkin kalau di sini dari styrofoam untuk lebih mudah kita bentuk kan empuk itu, nanti kan styrofoam juga, hapus itu. Bisa juga dengan yang lain, tapi yang lebih mudah adalah styrofoam lah. Gampang kita olah, kita bentuk nanti di prakteknya. Wadah bikin wadah baru kita begitu. Nanti kita praktekin. Ya lagi. Ya. Kalau udah nggak ada, langsung praktek aja. Ya, kita mulai ya. Ya udah. Coba berdiri aja bungkul nggak apa-apa ya. Ya. Ya, ini saya bilang tadi adalah wadah ya, wadah untuk malan, bagaimana ini struktural wadah tidak untuk tadi pertanyaan ibu tadi. Ya, styrofoam ini artinya ini limbah ini banyak ya, di sampah itu banyak styrofoam bekas kemasan elektronik TV. Seandainya dia tidak ada yang tebal, kita bisa tempel-tempel dulu dengan lem, lantas kita bentuk seperti ini. Itu jauh lebih hanya untuk benar sampah. Nah, untuk lebih memudahkan bagaimana ini terpola, kita sudah bikinlah dari karton seperti ini ya, belakangnya. Bentuk karton seperti ini, sudah ukuran wajah sampai atasnya. Setelah itu lantas kita bentuk. Mungkin kalau bentuk di sini terlalu pada waktu. Ya udah, setelah proses kayak gini, maka sudah bagaimana nanti ketika kita tempelin itu kan kita bisa nempel. Bagaimana benar jemur susah, akhirnya rusak ini. Rusak. Maka bagaimana ini supaya tidak rusak untuk kita bisa bergunakan kembali? Yaitu kita lapisin koran, coba tuh.
barang kita seperti ini, ya. Hah? Semuanya memang dia menurut ya. Setelah itu mungkin yang lebih ini juga saya begini. Nah setelah sudah jadi seperti itu nanti kita taruh ya di atas refleks. Di atas refleks ini biar mudah kita nanti kita udah jadi, makanya kita mudah untuk jemur. Gitu. Ya, maksudnya itu nanti kita bisa pergunakan lagi lah ini ya. Kita copot jadi nanti tidak nempel. Kalau tidak kita kasih koran dia nempel, tentunya kita membongkar susah, akhirnya hancur styrofoamnya kan. Walaupun papernya jadi, ini tidak ada gunanya lagi, gitu ya. Oh, ini 24 jam ya. Kenapa itu? Lanjut, Dit. Lanjut, Dit. Terus. Maju. Ada.